Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading ya. Di video kali ini aku akan mereview Bitcoin, VDX, Ignis, TEL, HNST ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan membunyikan loncengnya itu akan mendapatkan updatean notifikasi video-video terbaru dari saya ya. Ya udah kita langsung ke Bitcoin ya. Ini dia kan baru mau koreksi. Otomatis semua koin kayaknya koreksi ya, dan paling ada beberapa yang nggak koreksi ya. Kita langsung ke TF 1 jam untuk Bitcoin ya. Kita seperti biasa aku pakai teknik analisanya ini otodidak ya, mungkin nggak punya di orang lain, dan ini ku namain Gather Technical ya namanya. Parabolic SAR seperti biasa lah. Stochastic RSI ya. Ini dia mau koreksi nih. 1 jamnya ini mau koreksi ya. Udah koreksi, bukan mau koreksi, udah koreksi, lagi koreksi. Nah, tetapi stochastic RSI-nya ngajak ke atas lagi ya. Jadi mungkin paling dalam koreksinya kalau dia ini di sini kan supportnya nih 828 ya. Ya kalau paling dalam mungkin ke sini nih koreksinya ke 814. Karena stochastic RSI-nya ngajak naik, mungkin naik. Ya mungkin minimal naik sejam ke sini 1 jam ke depan ya. Maksimalnya mungkin ke sini, mungkin ini ya. Kalau dia dapat support, tapi kalau nggak dapat ya koreksi. Paling dalam di sini untuk 1 jam ke depan ya. Untuk Bitcoin kita cek untuk 2 jam ke depan Bitcoin. Nah, ini juga ngajak koreksi, berarti dia benar mau koreksi ya. Untuk Bitcoin ya. Minimal turun ke sini ke 8278. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR ke 822 ya. Mungkin minimal ke sini ke 816, mungkin maksimalnya di sini nih. Ya, di 800 jutaan. Karena stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah. Otomatis MACD pasti ngikutin ya. Lalu kita ke 4 jam ke depan ya. Ke 4 jam ke depan untuk 2-3 hari juga ngajak koreksi untuk Bitcoin ya. Minimal turun ke sini nih. Ini di support sekarang. Di 829 ini kalau dia jebol ya minimal ke sini ke 817. Dan kalau dia nabrak parabolic SAR di 808 ya mungkin minimalnya ke sini. Untuk turun ya. Untuk 2-3 hari ke depan atau mungkin bisa malam ini sampai pagi. Nah, di chart 1D inilah yang bisa ngangkat Bitcoin ini, kayaknya mungkin bisa new ATH ya. Di chart 1D. Jadi mungkin ini koreksi terakhir untuk minggu ini, dan di mungkin ke berapa tadi ya paling dalam. Balik lagi dulu ke 4 jam. Nah, di 4 jam ini kayak gini ya, di sini nih minimal. Tapi kalau 8013, tapi kalau dia jebol di 53k ya kita tahlilan ya rame-rame. Kenapa aku bilang tahlilan? Karena ya kalau udah jebol dari 53 ya udah wassalam. Siklus 4 tahunan udah lewat berarti. Gitu aja. Tapi kayaknya enggak, di TF1D ini yang bisa ngangkat naik lagi ya. Mungkin naik lagi bisa ngejar new ATH. Kalau aku sih prediksi aku ATH-nya di 60k sampai ke 74 atau 75k ya untuk ATH tahun ini Bitcoin ya. Dan ini di 1D ini ya, stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah. MACD pasti ngikutin ya. Mungkin seminggu ke depan bisa ke sini nih, ke 873 minimal ya. Lalu ke sini 902. Kalau dia nabrak parabolic SAR di minggu depan atau akhir bulan ini ya sama aja sih, sama awal bulan depan atau pertengahan bulan depan nabrak parabolic SAR di 955. Ya, kita pesta lagi, pesta rakyat untuk terakhir kalinya. Udah kejar new ATH, udah habis. Kenapa habis? Nanti kita tunjukin ya di chart berapa ya. Di chart 3D ya. Di chart 3D lihat sendiri MACD udah ngarah ke bawah ya. Stochastic RSI juga ngarah ke bawah. Berarti itu naik untuk terakhir kalinya di chart 1D itu. Lalu kita di W ya, 1W ya. 1W juga lihat sendiri ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah. MACD juga ngarah ke bawah ya. Jadi bisa ambil kesimpulan sendiri lah untuk teman-teman ya. Nah, ini kita cek di 2W. 2W ini juga tinggal nahan sebenarnya ya. Kalau stochastic RSI itu ngarah ke bawah ya udah tambah jadi untuk di 2W ini ya. Tapi ini kan masih di atas nih. Belum, masih arah di atas untuk stochastic RSI, MACD juga kayak gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk Bitcoin
ngejar new ATH. Tapi itulah tadi dengan satu catatan ya, kalau dia koreksi malam ini atau besok pagi atau ya besok malam ya, mungkin paling lama sampai jebol 53k, ya udah, itulah tadi kata kita tahlilan yasinan bareng-bareng. Nah ini untuk di 1M nya juga masih kuat ya, stochastic RSI nya masih ngarah ke atas, MACD juga masih jalar ke atas ya, perlahan tapi pasti. Lalu kita ke koin selanjutnya itu, ini juga banyak nih yang nanya sebenarnya, ATT. Tadi nggak sebutin ya di daftar list, kalau mau ku review ya lupa aku juga. ATT di kita lihat dia masih mau turun atau udah tinggal naik ya. ATT ini kalau nggak salah ini koin Korea, nggak salah Korea apa kayak gitu kalau nggak salah, aku juga lupa inget. Kita buka untuk chart 1 jam ke depan, lalu indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, dan terakhir stochastic RSI ya. Nah ini stochastic RSI sama MACD nya untuk ATT ya, 1 jam ke depan akan turun ya. Ini minimal turun pasti nabrak parabolic SAR ini. Pasti nabrak parabolic. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 483 ya, minimal turun ke sini 1 jam ke depan. 477 bahkan bisa ke 469 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. 2 jam ke depan juga stochastic RSI ini udah mulai bengkok ke bawah ya. Jadi minimal turun ke sini untuk 2 jam ke depan ya. 487 lalu ke sini. 478 kalau dia nabrak parabolic SAR di sini. 476 ya ke sini. 469 ya. Kita cek untuk 4H ya. 4H ini malah dia bisa ngajak naik lagi ya, stochastic RSI-nya ada tadinya ngarah ke atas tapi turun. Paling koreksinya di sini nih. Kalau mau buyback ya, antara mau buyback si ATT ini di 469 sampai ke 469 sampai ke 478 ya, itu untuk di chart 4H. Nggak tahu nanti kita cek di 1D gimana. Benar kalau mau cek tadi mau buyback di 469 sampai 47 berapa gitulah ya. Untuk untuk ATT ya. Karena ATT ini tinggal nunggu momentum ya. Lihat nih stochastic RSI udah kenceng banget untuk naik ke atas. MACD masih datar. Dia kalau sanggup di 2-3 hari lagi nyampe ke 519. Ya minimal ke ini nih 560. Lalu ke sini ke 591 mungkin maksimal di sini ya. 652 untuk 2-3 hari ke depan. Lalu kita ke 1D ya tadi. Nah 1D juga stochastic RSI nya udah ngarah ke atas ini, tinggal nunggu momentum aja. Tapi sabar, itulah intinya. Kalau nggak sabar nggak bisa, semuanya harus sabar. Contoh PDX ya. Nah ini kalau dia sanggup dalam seminggu ke depan naik ke berapa ini ya, ntar lu aku deketin dulu ya, mungkin 1000 lah mungkin ya ini, karena terlalu kecil untuk candlenya. Mungkin di 700 atau 1000 ya. Kalau dia sanggup ke situ nabrak parabolic SAR di minggu depan, ya mungkin bisa ke 2000 ya dengan gampangnya ya. Ini sama ATT sama VDX nih, kalau naik udah nggak keruan naiknya. Lalu kita cek untuk 1W ya. 1W juga tinggal nunggu momentum. Dan kalau 1W ini sanggup di akhir bulan ini atau awal bulan depan sanggup ke 1500, minimal untuk naiknya ke sini. Ke 3000 mungkin maksimal ke sini ke 6000 ya. Kita cek untuk 2W. Nah 2W juga lihat sendiri ya, stochastic RSI udah ngarah ke atas, MACD tinggal nyorot, tinggal mengikutin ya. Dan dia kalau awal bulan depan atau pertengahan bulan depan sanggup naik ke 8800 ya, minimal ke sini. Tapi itulah tadi kataku, bertahap dan sabar ya. Di 12000 mungkin bisa maksimal ke sini. Lalu kita cek untuk satu bulan ke depan ya, nggak bisa dilihat karena ini indikatornya belum muncul ya. Lalu kita koin selanjutnya itu, ini requestan teman-teman tadi ya, ini yang di video sebelumnya ya.
Jadi aku langsung ini sekalian aku review BTC kan. Nanti ya HNST ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax ya, ada di deskripsi, linknya juga, grupnya juga ada, dan grup khusus untuk token-token micin ya ada juga di deskripsi, silahkan bergabung ya. Jadi kita bisa sharing, bisa segala macam lah di sana, cuman nggak boleh nyebar-nyebarin link channel orang atau apa gitu loh. Apalagi untuk penipuan sangat aku larang, bisa aku kick ya. Kita balik lagi ke HNST ya, 1 jam ke depan mau koreksi, udah nabrak parabolik SAR, mungkin di sini nih minimalnya ke 312, mungkin maksimal di sini 307 untuk 1 jam ke depan koreksinya. 2 jam ke depan juga lihat sendiri stochastic RSI yang arah ke bawah, MACD mengikutin ya. Ini udah nabrak parabolik SAR ya, minimal turun ke sini ke 311, bahkan bisa ke sini 306, mungkin bisa ke sini 294. Ntar kita cek di TM 4 jam ya. TM 4 jam juga ngajak koreksi dulu ini untuk HNST ya. 4 jam, jadi mungkin minimalnya 2-3 hari ke depan, mungkin bahkan malam ini ya, ke 311, ke 306, dan kalau dia nabrak parabolik SAR di sini 304, mungkin dia balik lagi ke sini. Paling dalamnya 294. Kita cek untuk 1D-nya ya, HNST. Nah, HNST, jadi kalau mau buyback HNST ini ya, buybacknya di antara ini nih 299 sampai 294, 292 sampai 299 kalau untuk mau buyback HNST ya. Hold mungkin 2-3 hari ke depan atau seminggu ke depan ya. Bisa lihat sendiri ya, gagah banget stochastic RSI untuk naik ke atas. MACD juga mengikutin ya, minimal naik untuk seminggu atau 2-3 hari ke depan. Balik lagi dulu ke sini 334, lalu ke sini 344, lalu mungkin bisa ke sini 356, dan kalau dia nabrak parabolik SAR di 369 bisa balik lagi ke sini nih 388 ya. Itu untuk TF1D ya. Kita lihat di 3D. Di 3D juga bisa naik ya, stochastic RSI ini udah ngarah ke atas. Tapi untuk candlenya aku nggak bisa pastiin, nggak bisa lihat untuk resist dan supportnya ya, karena candlenya terlalu kecil banget. Jadi mohon maaf, kita cek di 1W ya. Nah di 1W ini lebih paten ya, lihat sendiri di 1W ini mungkin lah tinggal nunggu support aja. MACD udah deket, stochastic RSI juga tinggal support aja langsung naik ke atas ini. Tapi untuk resist dan supportnya aku nggak bisa lihat ini. Kita cek untuk 2W. 2W stochastic RSI nya udah ngarah ke atas, MACD pasti mengikutin ya. Nah untuk naik ke berapanya nggak bisa lihat karena candle terlalu kecil, nggak bisa lihat support dan resistnya ya. Di 1 bulan, nah kalau dia awal bulan depan atau pertengahan bulan depan sanggup naik ke sini, wah nggak mungkin sanggup ini, tapi siapa tahu lah ya kalau dia nabrak parabolik SAR di sini. Ini terlalu mahal kalau nabrak parabolik SAR di situ HNST ini ya. Tapi siapa tahu lah, suka gila-gilaan. Tapi intinya ini HNST ini bisa naik tinggi ya, mungkin ke 1000 atau 2500 mungkin, kita siapa tahu. Tapi intinya dia akan naik karena support dan resistnya aku nggak bisa lihat ya. Lalu kita koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya, ntar aku pilih satu-satu dikit-dikit ya, ini lupa aku requestan teman-teman tuh, aku sebenarnya lupa. Dan teman-teman kalau mau minta request koin-koin yang mau di review chartnya ya, nanti tulis aja di kolom komentar, insya Allah di video selanjutnya aku akan review ya, analisa harga dan chartnya ya. Nah ini untuk EM ya, ini mungkin agak banyak nih koinnya, ini lupa aku. EM Eminer ya, kita cek untuk 1 jam ke depan untuk EM ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya.
Nah ini untuk 1 jam ke depan ya, stochastic RSI nya ngajak ke bawah dulu, dan dia kalau ke bawah nabrak parabolik SAR di 58, mungkin mentok-mentok di sini ke 56 ya. itu untuk 1 jam ke depan. 2 jam ke depan juga harus ngajak koreksi dulu ya. Stochastic RSI udah ada kayak tanda-tanda lah intinya. Kalau supportnya nggak kuat dia bisa turun, minimal turun ke sini dan langsung nabrak parabolik SAR 57, mungkin di 56 ya, 56 atau 55 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. 4 jam ke depan juga bisa koreksi ya. Stochastic RSI nya udah tinggal turun ke bawah, lalu MACD pasti mengikutin ya, minimal turun ke 57, lalu ke 56 nabrak parabolik SAR. Mungkin ntar kita cek di 1D ya. Nah di 1D ini stochastic RSI nya ngajak ke atas, berarti kalau mau buyback di 52 sampai 55 lah, 56 kalau mau buyback M ya. Lalu udah itu naik stochastic RSI nya di 1D ini ngajak ke atas, MACD pasti mengikutin ya, minimal naik seminggu ke depan ke 64. Lalu kalau dia nabrak parabolik SAR ke 67 ya, minimal mungkin ke sini 71 untuk seminggu ke depan, mungkin maksimal di 75. Tapi itulah tadi aku tegasin lagi, bertahap. Nah ini di stochastic RSI nya ini 3D ya, ngajak koreksi ya, mungkin koreksinya paling dalam di sini nih di 47 paling dalam itu ya, karena stochastic RSI nya ngajak ke bawah. Tapi MACD memang masih belum ada tanda-tanda untuk turun ya. Kita cek untuk 1W ya. 1W nya ini ngajak koreksi juga, mungkin paling dalam di sini di 51 sampai ke 30. Itu mungkin mungkin kayaknya sih nggak akan bisa tinggi ini naiknya, karena di chart 2W inilah yang bisa ngangkat koin ini. Tapi kalau mau di gimana ya ngomongnya, stochastic RSI ini bisa naik ya. MACD kalau kuat support naik, minimal naik lah akhir bulan ini atau awal bulan depan ke 76, mungkin maksimal di sini nih 105. Tapi kalau dapat support gede ya, kalau dia nabrak parabolik SAR di awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ke 200, mungkin bisa 300-an ya. Nah ini di TF 4 di 1 bulannya ya, nggak bisa dilihat untuk indikatornya, jadi mohon maaf aku nggak berani spekulasi. Jadi kita langsung next koin selanjutnya ya. Koin selanjutnya VDX ya. Nah VDX itu habis naik nih. Kita cek di harga buybacknya di berapa ya. VDX di 746 ya. Aku jujur aja ini pasang jaring di 500-an lagi ya, 500 sampai 600. Soalnya VDX ini panik buy dan panik sell ya orang-orang. Di exchange lain baru 900, kita udah 1200. Nah itu kan tandanya panik buy. Lalu kita cek untuk 1 jam ke depan ya. Lalu kita buat indikator Bollinger Band. Kita cek ini mau kemana, dia koreksinya sampai berapa, buybacknya di berapa ya untuk VDX. Moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah ini stochastic RSI nya udah ngajak ke atas lagi ya, karena udah ngajak ada menggokkan ke atas, mungkin minimal balik lagi ke sini nih. Nah, ke 847 ya untuk 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan VDX. Nah VDX ini rupanya koreksinya di 2 jam ke depan ya, karena stochastic RSI nya udah curam banget ke bawah ya, dan ini udah nabrak parabolik SAR. Mungkin minimal turunnya ke sini nih ke 715 sampai ke 660 ya. Itu kita di TF 2 jam, kita cek di TF 4 jam. Nah di TF 4 jam ini kalau dia koreksi ya, sanggup minimal koreksinya ke sini nih ke 655. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 580 ya, mungkin ke sini nih ke 519, bahkan bisa ke sini lagi ke 499 atau 500 ya. Itu di TF 4 jam. Tapi di TF 1D yang bikin dia moon itu di TF 1D ini sebenarnya nih untuk VDX ini. Nah di VDX ini, dan dia udah nabrak parabolik SAR, paling lama 3 hari lagi, paling lama ini ya, bisa balik lagi ke sini 1300
lalu ke sini berapa sih ini, 1400, mungkin bisa ke sini ya seminggu ke depan ya, maksimal mungkin di sini 1900 ya, bahkan bisa mungkin 2-3 hari ke depan ya, tapi kita belum tahu. Nah di TF3D juga strong support ya, ya paling masih ke 500-an lah kalau dia koreksi tadi ke dalam ya. 500 tadi udah sebutin 500 sampai berapa tadi lupa aku, 625 kalau nggak salah. Kalau mau buyback aku taruh di 500-an, siapa tahu dapat lagi kan. Lalu kalau dia seminggu atau 2 minggu ke depan dia naik ke 2961, bisa minimal ke sini nih ke 5000, bahkan bisa mungkin 11.000 ya, tapi itulah tadi kataku bertahap ya. Lalu kita cek di 1W ini kayak sebenarnya kayak ATT nih. 1W ini udah cakep banget, stochastic RSI ngajak ke atas ya, MACD tinggal jorong aja itu dorong. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 5000 untuk awal bulan depan atau akhir bulan ini ya mungkin bisa ke sini nih 11.000. Aku tapi nggak berani untuk nyebutin kalau ke 20.000 ini, belum berani aku ya. Nah ini mungkin bisa ya kalau di awal bulan depan atau akhir bulan depan, pertengahan bulan depan sanggup naik ke sini ke 22.000 ya, bisa minimal ke sini nih ke 37, bahkan bisa ke sini. Tapi aku nggak berani spekulasi ya, karena indikatornya nggak bisa dilihat di 2W apalagi di 1 bulan ke depan ya. Nah bisa dicek sendiri, tapi ini udah ada bentuk cup candle nih. Ini udah ada bentuk cup candle, jadi tinggal gini ilustrasinya. Set. Nah jadi gitu ilustrasinya. Aku hilang. Nah ilustrasinya nanti dulu, kurang lebih kayak gini lah ya, kurang lebih kayak gini untuk ilustrasi VDX nanti di akhir bulan depan, bulan ini atau awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ya. Ilustrasinya kurang lebih segini lah ya. Nah kayak gitu, bisa digeser nggak sih? Malah hilang ya, pokoknya gitulah ya kurang lebih ya. Lalu kita terakhir koin terakhir ya, koin terakhir TEL. Mana TEL. Kita buka cat 1 jam ke depan untuk TEL ya. Kita cek 1 jam ke depan, lalu indikator seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini untuk stochastic RSI 1 jam ke depan untuk TEL ya, mau koreksi ya, MACD pasti ngikutin. Kalau dia jebol dari sini nih 260 mungkin maksimal bisa ke sini 251 ya, itu untuk TEL 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan, mau koreksi juga ya, dikit lagi nabrak parabolic SAR di 259. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR mungkin bisa ke sini nih ya, ke 252. Lalu kita cek 4 jam ke depan ya untuk TEL. Ini bisa naik kalau supportnya kuat ya, karena stochastic RSI nya datar, MACD datar. Jadi kalau ada yang cut loss mungkin dia turun, kalau ada support gede dia bisa naik ya, minimal ke sini nih. Dia nabrak parabolic SAR di 2-3 hari ke depan 2280, TEL bisa ke sini. Bahkan bisa mungkin ke sini ya 321. Lalu kita cek untuk 1D ke depan ini ya, cat 1D nya ya. Stochastic RSI ngarah ke atas ya, MACD tapi masih ada gimana ya, belum ada tanda-tanda untuk naik, tapi biasanya mengikutin ya. Kalau dia sanggup naik di akhir bulan ini ke sini ke 383, mungkin maksimalnya TEL di sini nih 489 ya. Lalu kita cek untuk 3D-nya ngajak koreksi, berarti dia tuh naik terakhir itu kayaknya di cat 3D 1D tadi TEL ya. Nah ini nggak bisa aku baca ya, nggak berani aku spekulasi karena indikatornya belum kebaca. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Dan untuk teman-teman, mohon maaf kalau ada koin yang belum aku review ya, karena terlalu banyak jadi aku lupa.
Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.